أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam di tanah Jawa. Dan kami alirkan baginya mata aliran tembaga. Surat Saba ayat 12 bagian B. Nah, kalau Anda ke Borobudur, Anda naik proses di atas Borobudur pakai drone yang gede, terus Anda mengarah ke timur. Nah, Anda pasti melewati Pawon, Candi Pawon. Kalau diteruskan pasti melintasi Candi Mendut. Nah, jadi 3 titik ini membentuk sebuah garis lurus. Nah, kalau diteruskan itu garisnya, dia akan sampai di tambang Freeport yang dibilang tambang tembaga. Freeport tidak mau bilang ini tambang emas, tambang tembaga. 3.005,23 km. Jadi 3 titik Borobudur Pawon Mendut ini adalah pemandu arah. Arah ke sana itulah Anda akan temukan mata aliran tembaga. Kalau dulu saya katakan ini sebagai lambang gerhana, Pawon sebagai bulan, Mendut sebagai bumi. Nah, mataharinya adalah Borobudur ini lambang matahari. Dan kami alirkan baginya mata aliran tembaga. Kalau kita naik, kita bisa lihat garis itu. Nah, lihat Pawon Mendut Borobudur itu menjadi satu titik saja. Nah, garis itu garis pemandu di mana akan ditemukan mata aliran tembaga. Dan saya sudah sampai di pinggir lubang ini, pinggir sumur ini. (3.005,23 km dari Borobudur. Nabi Sulaiman itu kan pernah mengatakan, berdoa kepada Allah, berilah aku kerajaan yang tidak pantas bagi
satu dari sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, di sini ada pengkamusan Al-Wahhab, Maha Pemberi. Jadi kalau Anda yakin Allah itu Maha Pemberi, pemberian Allah itu tidak mesti dengan alasan rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Tidak. Di sini dilihatkan Al-Wahhab itu bagaimana. Kerajaan yang tidak pantas bagi satu dari sesudahku. Apa saja? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Innaka sesungguhnya engkau. Anta engkau. Maha Pemberi, Al-Wahhab. Jadi Nabi Sulaiman sangat yakin, sangat mengetahui apa itu karakter dari Al-Wahhab. Maha Pemberi. Seperti Siti Maryam mengatakan Allah memberi kepada siapa yang dia sukai dengan tidak berhisab. Nah, maka itu akhirnya Zakaria mengerti kalau begitu, dia langsung berdoa minta anak. Jadi begitu dia mengerti bahwa Allah memberi kepada siapa yang dia sukai tanpa perhitungan, langsung dia berdoa minta anak. Itu ceritanya. Jadi Zakaria tahu kalau ternyata Allah bisa memberi tanpa berhisab. Itulah lahir akhirnya Yahya. Nah ini juga begitu. Nabi Sulaiman itu tahu betul karakter dari Al-Wahhab ini. Ya apa saja. Apa saja bisa. Tidak mesti dengan kerangka rajin, pangkal, pandai. Tidak mesti dengan kerangka hemat, pangkal, kaya. Itu yang perlu diketahui oleh orang-orang yang berdoa. Sekalipun di sini Nabi Sulaiman tidak menyebut nama sepasang. Karena yang menyebut nama sepasang itu Nabi Ibrahim. Nabi yang siddiq dikatakan. Ya, ayat ini dalam rangka mengkamuskan kata Al-Wahhab. Oh, Al-Wahhab itu begitu ya, Maha Pemberi ya. Ya, kamu minta apa saja dikasih. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, maka kami putarkan baginya angin. Bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke arah mana ia timpakan. Asoba ini kan ditimpakan. Asobat musibah. Nah, ditimpakan musibah. Jadi kemana dia mau timpakan angin itu? Nah, anginnya di sini. Maka kami putarkan baginya angin yang bergerak dengan perintahnya dengan mudah ke arah mana ia timpakan. Wah, ini yang spektakuler. Dan setan. Kalau jin itu masih kasar kan. Kalau setan itu udah lebih halus dari setan, dari jin. Setan. Setiap sebagai pembangun dan penyala. Nah, ini yang didustakan oleh orang kafir. Orang kafir tidak percaya kalau setan-setan membangun.
dan menyelam. Ya cerita rakyatnya kan ada bagaimana Prambanan itu yang membangunnya kan setan. Surat Sot ayat 37 ini. Nah, dan yang lain dibelenggu. Nah, bisa dibelenggu tuh setan. Hebat nggak? Innaka antal wahab. Engkau maha pemberi. Diberi oleh Allah. Ini ya, tidak mungkin ini akan bisa dikuasai oleh orang setelah Sulaiman. Dan yang lain dibelenggu. Di dalam asfad. Nah, kalau di terjemahan lama ini dengan rantai-rantai di dalam dengan rantai-rantai karena ya asfad saja. Fi asfad, di dalam asfad dia dibelenggu. Nggak usah di dalam rantai, nggak usah asfad tidak artikan rantai. Yang di dalam kok. Emangnya dibelenggu di dalam rantai itu. Di dalam asfad. Apa itu asfad? Ya kamu carilah. Asfad ini dia bangunan seperti bangun Y kalau di matematika Islam. Nah, itu sebelah utara Jayapura. Kalau kita turun pelan-pelan itu, nah, di situ ada garis. Nah, ada lihat garis. Ya, itu garis ini dia. Lurus sejajar Khatulistiwa. 112 km. Ini gerannya patah-patah karena saya mundurkan dari jalannya. Nah, sekarang agak susah mendapatkan gambar ini. Karena sudah dihilangkan oleh pihak Google. Disamarkan. Katanya kalau pakai HP masih bisa. ...112 km panjangnya. Dari Pancoran ke Purwakarta itu. Lebarnya 2,7 kilo. Tingginya 1,8 kilo. Tidak mungkinlah manusia yang buat ini. Di dalam laut. Nah, Al-Quran udah bilang menyelam dan membangun dia. Nah, ini didustakan oleh orang kafir. Maka itu kamu akan mendengar dari orang musyrik pencelaan yang banyak. Kalau ada orang mencela Islam itu, dia menunjukkan identitasnya sebagai orang musyrik. Karena Al-Quran udah bilang. Ali Imran 186. Kamu akan mendengar dari orang musyrik pencelaan yang banyak. Yang seperti ini didustakan. Al-Quran itu dari abad ke-7 mengatakan bahwa setan itu setan sebagai pembangun dan penyelam. Masa nggak ada faktanya? Nah, di sini dia.
Karena yang membelenggunya itu Sulaiman, yang membukanya juga Sulaiman. Sulaiman yang keburu wafat, jadi nggak bisa dibuka dia. Itu dia. Nah, itu dia. Nah, di sebelah utara 62 km sebelah utara Jayapura. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfalt. Jadi kalau Anda meletakkan Burj Khalifa, itu segitu aja tuh. Cuma 829 meter. Piramida Khufu 146,5 meter, sebesar itu saja. Nah, ini tingginya 1,8 kilometer. Lebarnya 2,7 kilometer dan lurus sejajar Khatulistiwa 62 kilometer sebelah utara Jayapura, Indonesia. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfalt. Itu dia panjang bangun Y di dasar laut. 112 km. Derajatnya itu 270, berarti dia sejajar Khatulistiwa. Asfalt. Ini sebuah kota, kalau saya katakan yang sebuah kota dengan energi matahari. Wa akharina muqarranina fil asfalt. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfalt. Dan bagi Sulaiman angin. Nah, ini diulang lagi di ayat di surat ke-21. Tadi kan surat 38. Diulang sekali lagi supaya orang yakin. Dan bagi Sulaiman angin yang bertiup keras, bergerak dengan perintahnya. Kepada bumi yang kami beri perlindungan padanya. Barakna fiha. Dan adalah kami mengetahui karakter tiap sesuatu. Al-Anbiya ayat 81. Dan sebagian dari setan-setan, diulang sekali lagi, dan sebagian dari setan-setan yang mereka menyelam untuknya. Kalau dulu tuh menyelam kan ngambil mutiara dia kan. Dan mereka kerjakan pekerjaan selain dari itu. Nah, jadi dia mengerjakan lagi tidak hanya sekadar menyelam, pekerjaan selain itu. Ya, Al-Quran itu jelas sekali menjelaskannya. Wa amiluna amalan. Nah, dia mengerjakan pekerjaan amalan duna. Nah, selain itu zalika. Duna zalik. Nah, selain itu katanya. Ada amalan selain itu. Apa itu? Ada membangun. Membuat patung. Dan adalah kami kepada mereka menjaga. Wah, berarti hafizin. Berarti ada yang jaga dia. Nah, mungkin yang jaga itu malaikat-malaikat. Dijaga mereka. Nah, orang kafir mendustakan. Kamu akan mendengar pencelaan dari orang musyrik, pencelaan yang banyak. Dan bagi Sulaiman angin bertiup paginya sebulan dan bertiup sorenya sebulan.
Nah, ini untuk menandai angin muson ini. Ini dia untuk memberitahu tentang posisi Sulaiman di Nusantara. Angin muson. Dan kami alirkan baginya mata aliran tembaga. Karena menurut ilmu pengetahuan di mana ada tembaga ada emas, itu ceritanya. Al-Quran nggak bilang mata aliran emas, mata aliran tembaga, karena nanti akan tahu orang bahwa di mana ada tembaga di situ ada emas. Dan sebagian dari jin, ini jin bekerja, ya'malu baina yadaihi, di hadapannya dengan izin Rabbnya, dengan karakter izin Rabbnya, biizni rabbihi. Ini kalau dengan izin ini udah kelasnya kelas mukjizat, seperti Nabi Isa alaihissalam membuat burung dari tanah liat dengan izin Allah. Ini udah kelas mukjizat, nggak usah didustakan. Orang kafir mendustakan. Nanti dia bilang cocok logi katanya. Ayat Quran dibilang cocok logi. Nah, jadi di dunia itu kepulauan jin itu cuma ada di Nusantara. Di pinggir Kepulauan Aru tuh. Tempat gugurnya Yosudarso. Almarhum Yosudarso dulu. Jadi kalau Anda tahu sejarah, ingat Kepulauan Aru, pasti ingat Yosudarso. Tapi jangan lupa, ingat Kepulauan Aru, harus ingat Kepulauan Jin. Guru-guru ilmu bumi ini kok ngajarin anak-anak ini, nggak tahu deh. Apa aja ilmu bumi yang kamu ajarkan? Itu kan kekayaan Nusantara kalau nggak diajarin. Kepulauan Jin itu di mana? Nggak tahu. Departemen pendidikan ini gimana nih? Departemen pendidikan ini, menteri pendidikan ini gimana nih? Nggak perlu, anak murid kita nggak perlu tahu deh Kepulauan Jin. Kepulauan Jin itu cuma ada di Nusantara. Nah, Anda lihat posisinya deh. Asfalt itu di situ posisinya. 112 km. Nah, aliran tembaga itu di sana. Ini kekayaan dari Sulaiman. Dan sebagian dari jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Nah, itu ayat dibilang, dan siapa berpaling dari mereka dari perintah kami rasakan azab bakaran. Wah, tadi kan dia dijaga. Kalau dia melawan, ada senjata yang mengeluarkan api disemprotkan ke dia gitu. Kira-kira begitu. Berarti ada bodyguard lain yang menjaga setan-setan dan jin itu. Itu kerajaan Sulaiman. Nah, di sini mereka kerjakan untuknya apa yang dia sukai dari gedung-gedung yang tinggi. Mahariba Hasan mengartikannya gedung-gedung yang tinggi dari kata mihrab, gedung. Cuma kita udah salah kaprah, mihrab itu kita kira tempat-tempat khatib itu dibilang mihrab, bukan. Siti Maryam itu dibelenggu di dalam mihrab. Nah, maksudnya di dalam gedung. Bukan di tempat khatib itu yang mihrab. Gedung itu yang dibilang mihrab. Mahariba ini gedung-gedung yang tinggi. Kata Hasan. Nah, Watamasila ini patung-patung. Jadi yang bikin patung itu bukan orang kafir.
Kamu salah paham. Yang bikin patung itu jin atas perintah Sulaiman. Jadi kalau ada patung, itu bukan manusia yang buat, bukan orang kafir yang buat. Jangan salah paham ente. Patung-patung. Jadi patung-patung bukan dibuat oleh orang kafir, tapi dibuat oleh jin atas perintah Sulaiman alaihissalam. Mengerti tuh? Jadi jangan asal ngomong. Patung-patung itu yang buat orang kafir. Di mana Anda tahu? Dan piring-piring seperti kolam. Nah, Nabi Sulaiman itu kan pernah mengatakan ubahlah arsnya. Setelah ars itu dipindah, ubahlah arsnya. Diubah. Ya, setelah pindah ini kan, dari bokok dia dipindah. Ya, suruh ubah. Nah, diubah. Berarti ini versinya Sulaiman dong. Kalau dia udah diubah. Yang versi aslinya enggak tahu. Gimana? Ini versi Sulaiman. Sudah diubah. Pertanyaan mengapa Sulaiman membuatnya seperti itu? Nah, karena ingin menyamakannya dengan setetes air. Ini yang di bawah sini ini setetes air. Nah, ini nih bangunan setetes es nih. Kalau saya mundurkan gerakannya nih, ya dengan teknologi tinggi bisa dilihat ini. Kamera kecepatannya berapa kata mungkin ya. Nah, saya mundurkan nih kan ya. Nah, dia dari setetes air tadinya. Nah, ini dari setetes air. Sekarang saya jatuhkan dia lagi. Nah, itu dia. Setetes air itu jatuh seperti itu dia. Nah, saya stop dari sini. Stop. Nah, itu dilihat oleh Sulaiman. Hanya Sulaiman yang bisa lihat itu. Kenapa? Karena Sulaiman punya mata canggih. Dia bisa membelenggu setan. Berapa kecepatannya setan menurut kamu? Jadi Sulaiman lah yang bisa lihat itu. Maka dia bikin Borobudur seperti itu. Itu jadi kode etik. Model as di atas air. Ini mahal, saudara. Berapa ribu tahun Anda pikir ini baru bisa Anda lihat ini gerakan simulasi ini? Jangan didustakan. Nah, dan adalah arsnya atas air. Ini ayat yang mahal. Berabad-abad umat Islam tidak bisa ngerti nih apa itu yang namanya dikatakan ars atas air. Sekarang kita menemukan bentuk bangunan yang di atas air itu seperti itu. Nah, itu kalau saya ganti nih, saya tarik ke atas. Nah, saya ganti dengan kepalanya Borobudur. Nah, itu dia, sama kan? Cuma satu dari batu, satu dari air. Sama dia. Itulah alasan Nabi Sulaiman suruh rubah. Rubahnya apa? Aku udah punya modelnya, katanya model setetes air itu dipasang di situ. Nah, jadilah itu as di atas air. Dan adalah arsnya atas air. Wa kana arsuhu alal ma. Al-ma dengan air. Surat ke-11 ayat 7. Nah, ini piring. Nah, ini kan piring. Piring ini kan dari air yang tadi kan. Nah, air tadi kan seperti kolam dah. Dia bilang piring-piring seperti kolam. Sejak Hasan menerjemahkan piring-piring seperti kolam, kita pusing gimana piring-piring kok seperti kolam. Akhirnya ketemu.
adalah asda atas air. Jadi dia dipindah oleh orang yang berilmu kitab sebelum pemandangan Sulaiman kembali kepada Sulaiman. Dahsyat sekali. Nah, disitulah Nabi Sulaiman mengatakan, ini sebagian dari fadlun Rabku, kelebihan Rabku. Nah, disitulah keluar kata-kata Ghaniyun Karim. Nah, sesungguh Rabku Ghaniyun Karim. Kata sepasang itu Ghani dan Karim. Itu nama sepasang. Itulah misi rahasia para nabi sebenarnya. Dia bisa mengeluarkan sebuah pasangan nama Ghani dan Karim. Ghaniyun Karim. Nanti Nabi Musa Ghaniyun Hamid. Demikian kekayaan Sulaiman di tanah Jawa.